Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia, kembali lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Izinkan pada kesempatan ini saya akan membuat sebuah tema, membahas sebuah tema. Kenapa Gus AA dari dulu sampai sekarang tidak pernah mempolisikan orang-orang yang membencinya, tidak pernah mempolisikan orang-orang yang membulinya, tidak pernah mempolisikan orang-orang yang mau mengancam membunuhnya? Ada yang tahu, Bu? Bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, ada yang tahu kenapa? Padahal dulu FPI lagi sangar-sangarnya, padahal dulu HTI lagi sangar-sangarnya, Rizik Syihab lagi jaya-jayanya. Ya kalian tahu sendirilah bagaimana kondisi suasana perpolitikan di zaman Ahok. Tak ada satupun ustadz, ulama, kiai, ajengan, habaib yang berani berkoar, berjuang benar demi kebenaran, berjuang adil demi keadilan. Padahal dalam Al-Quran jelas, wala talbisul haqqa bil batili wala taqtulul haqqa wa antum ta'lamun. Katakan bahwa yang hak itu adalah hak, katakan bahwa yang batil itu adalah batil. Tetapi ketika itu banyak ulama, kiai, ajengan, habaib yang berilmu tinggi terdiam. Sejak saat itu Gus AA yang ngomong, bro. Meskipun ulama, meskipun ilmunya sangat sedikit, tapi Gus AA berani mengatakan yang hak itu hak, yang batil adalah batil. Serangan bulian, serangan ancaman persekusi, serangan ancaman pembunuhan jelas terjadi kepada Gus AA. Akun-akunnya banyak yang hangus, bro. Cuman alhamdulillah akun YouTube ini dari dulu hingga sekarang kuat. Jadi ada 1000 video lebih sebagai bukti peperangan Gus AA dengan kaum HTI, FPI, Rizik Syihab dan kawan-kawan, dan dimenangkan oleh Gus AA sampai saat ini. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, sekarang pun seperti itu. Banyak bulian yang wow banget, tapi Gus AA tidak pernah mempolisikannya. Kenapa? Karena ini adalah masalah politik. Selama yang dibahas masalah politik, ya diselesaikan dengan cara-cara politik. Ya kalau dibully, ya delete aja, blokir saja. Itu aja kok repot. Kalau dipiralkan, diwontedkan, ya biarin aja. Memang Gus AA dari dulu sudah tenar, sudah viral. Siapa orang yang nggak tahu sama Gus AA? Tahu semua. Bahkan dulu Gus AA pernah diundang oleh Kadrun di daerah Dayakolot, BTM, di perumahan BMC gitu ya, apa ya, apalagi lah, di prank. Kalau misalkan mereka mau bunuh Gus AA gampang, Gus AA sudah ada di hadapan mereka. Gus AA memang cuma satu, mengadakan pengajian, ternyata dibohongin oleh Kadrun. Ya sudah, balik lagi. Banyak para fans yang minta untuk mempolisikan, enggak lah. Yang urusan politik ini nggak usah main polisi-polisian, selama masih dalam koridor wajar. Cuma gos-gosan, cuma pressure. Ya pertandingan sepak bola kalau nggak ada tekanan kan nggak rame, bro. Ya kita lawan lagi dengan cara-cara yang lebih intelektual, yang lebih santun, yang lebih kreatif, sehingga kita harapkan orang-orang yang membaca, menonton video-video saya ini bisa kembali ke jalan yang benar, mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi saya dari dulu tidak pernah mempolisikan, karena ini masalah politik dan harus diselesaikan dengan politik. Selama tidak ada unsur kriminal di dalamnya, ya bebas-bebas saja. Tapi terkadang yang unsur kriminal pun saya masa bodoh sih. Kenapa? Ya karena ketika saya difitnah, ketika saya dibully, ketika saya diancam, dosa saya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, amal saya pun ditambah. Makanya kata Allah, innallaha ma'as-sabirin, Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya saya ketika dibully sabar saja. Ketika digibahi, sabar saja. Ketika difitnah, sabar saja. Ketika diancam mau dibunuh, sabar saja. Kenapa? Innallaha ma'as-sabirin, Allah beserta orang-orang yang sabar.
Orang-orang yang sabarlah yang akan mendapatkan kemenangan. Dan Gus Aa sudah memenangkan pertandingan ini, bro. Ketika Gus Aa serang Tengku Zulkarnain, ketika Tengku Zulkarnain serang pemerintah, Gus Aa serang Tengku Zulkarnain, Tengku Zulkarnain yang rontok. Ketika Sugiknur serang pemerintah, Gus Aa serang Sugiknur, Sugiknur yang rontok. Ketika orang-orang HTI serang pemerintah, Gus Aa serang orang-orang HTI yang rontok. Ketika orang-orang FPI serang pemerintah, Gus Aa serang orang-orang FPI yang rontok. Ketika Munarman serang pemerintah, Gus Aa serang si Munarman yang rontok. Ketika Rizik Syihab serang pemerintah, Gus Aa serang Rizik Syihab, maka Rizik Syihab yang rontok. Jadi di sini Gus Aa sudah memenangkan pertandingan, ya bro. Jadi sebetulnya selama ini pertarungannya itu bukan antara Jokowi dengan para pembencinya, bukan Ahok dengan para pembencinya, tapi Gus Aa dengan berani berkorban menjadi pasukan perang Jokowi dan Ahok, menjadi pasukan perang pemerintah untuk melawan para musuh-musuh negara yang memang sudah nyata sangat berbahaya, merongrong keamanan bangsa dan negara. Dan kata Allah sudah jelas bahwa yang benar itu pasti menang, yang kalah itu pasti hancur. Dan Anda bisa melihat sendiri siapa yang hancur, siapa yang menang. Jadi jelas ya, kenapa Gus Aa tidak melaporkan. Akhir-akhir ini saya tertawa terbahak-bahak ketika katanya saya ini akan dipolisikan, dicari-cari polisi untuk ditangkap. Saya tertawa terbahak-bahak, kok sampai bisanya fitnah seperti ini beredar di ke-RT-an, beredar di ke-RW-an, beredar di kelurahan, beredar di ke-MUI-an. Gus Aa ini alhamdulillah sekarang sudah sembuh, tinggal minggu terakhir ini sakit, bro. Habis jatuh dari motor, lalu kurang makan, kena angin, ya sudah tumbang. Ternyata ketika Gus Aa sakit beredar fitnah bahwa Gus Aa ini katanya dicari-cari polisi. Ya ketawa, bro. Emang salah saya apa? Jadi tolong kepada ke-RT-an, ke-RW-an, kelurahan, ke-MUI-an, kalau dikira ada yang salah dari video saya kan sudah bilang, saya membuka tangan selebar-lebarnya untuk berdiskusi. Ya kita berdebat. Karena saya membuat video ini bukan tanpa alasan, ada alasannya, dan perjuangan saya pun tercatat dalam 1000 video saya yang ada di YouTube ini. Kenapa? Karena orang-orang seperti Rizik Syihab, HTI, FPI, PKS, AAGIM, UAS, mereka sudah masuk ke dalam ranah politik. Kalau sudah masuk ke dalam ranah politik, ya harus siap dibully, ya harus siap diserang, ya harus siap dijelek-jelekin. Karena politik itu adalah medan perang. Kalau nggak siap dibully, kalau nggak siap diancam, kalau nggak siap diremehkan, kalau nggak siap dijelek-jelekan, ya jangan masuk politik. Berzikir saja di masjid. Contoh saya, dibully oleh jutaan orang, diam. Dijelek-jelekin oleh ribuan orang, diam. Difitnah oleh ribuan orang, diam. Digibai oleh ribuan orang, diam. Diancam mau dibunuh oleh ribuan orang, diam. Kenapa? Ini ranah politik. Itu cuma pressure, tekanan. Ya karena ditekan ya kita menekan lagi, karena diserang ya kita serang lagi. Jadi tolonglah kepada ke-RT-an, ke-RW-an, ke kelurahan, ke MUI-an, kalau nggak ngerti politik ya jangan ikut-ikutan nimbrung politik, nanti jadi fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh, bro. Ya, fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Orang yang membunuh sesama muslim itu dalam Al-Quran otomatis dia jadi kafir. Itu orang yang membunuh sesama muslim otomatis kafir. Apalagi orang yang lebih kejam daripada membunuh, memfitnah. Jelas sudah kafir tulen aja itu. Saya kira para ulama tahu dalil apa yang saya utarakan hari ini. Jadi tolong kepada ke-RT-an, ke-RW-an, kelurahan, MUI khususnya di kota Bandung, jangan bikin fitnah, bro. Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Ya saya tertawa-tertawa saja kalau difitnah.
Udah gane, udah kebal dari dulu kalau saya. Kenapa? Karena dosa saya dihapuskan, pahala kalian saya ambil. Oke, gitu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.